pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu peramalan atau forecasting. Yang dapat diketahui bahwa peramalan atau forecasting itu adalah proses memperkirakan kondisi atau kebutuhan di masa depan dengan memanfaatkan data historis dan informasi saat ini. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketidakpastian, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam dunia bisnis, forecasting digunakan untuk memprediksi penjualan, tren pasar, atau kondisi ekonomi. Pentingnya peramalan dalam bisnis. Forecasting sangat penting karena membantu perusahaan membuat strategi jangka panjang. Selain itu, forecasting mendukung perencanaan operasional seperti produksi, tenaga kerja, dan persediaan. Dengan adanya peramalan ini, resiko bisnis bisa berkurang karena tren pasar dapat diprediksi lebih awal. Hasil forecasting juga menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Adapun tujuan dari peramalan ini ialah yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan produk atau jasa di masa depan. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan rencana keuangan. Yang keempat, menunjang pengelolaan persediaan dan rantai pasok. Dan yang terakhir, sebagai dasar pengembangan produk baru. Kemudian, peramalan berdasarkan sifat. Itu dibagi menjadi dua, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Dalam peramalan kualitatif itu berdasarkan intuisi, opini ahli, atau penelitian pasar. Metode ini cocok jika data yang tersedia terbatas. Yang kedua, peramalan kuantitatif, yaitu menggunakan metode matematis dan statistik. Dalam metode peramalan kualitatif ada beberapa metode. Yang pertama itu metode Delphi yang mengumpulkan pendapat dari sekelompok ahli. Kedua, market research atau survei konsumen. Ketiga, panel konsumen, yaitu melibatkan pelanggan tetap. Dan yang keempat, judgmental forecasting yang mengandalkan intuisi serta pengalaman para manajer. Dan kemudian dalam metode peramalan kuantitatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu metode time series, yang kedua adalah metode casual model. Dalam metode time series ada 4 metode. Yang pertama itu menggunakan rata-rata data periode sebelumnya. Yang kedua, memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Yang ketiga, melihat pola tren dari data historis. Dan yang terakhir, memperhitungkan pola musiman. Contohnya peningkatan penjualan saat lebaran. Selain metode time series, ada juga metode model kasual. Yang pertama, regresi linear yang mencari hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang kedua, model ekonometrik yang melihat hubungan berbagai faktor ekonomi. Dan yang terakhir, input-output analisis yang menganalisis dampak perubahan suatu sektor terhadap sektor yang lain. Dan kemudian ada proses peramalan. Proses forecasting atau peramalan terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, mengumpulkan data historis. Ketiga, memilih metode yang sesuai. Keempat, menggunakan model peramalan. Kelima, mengevaluasi model yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, menggunakan hasil forecasting untuk pengambilan keputusan. Kemudian, contoh penerapan peramalan. Forecasting banyak diterapkan di berbagai bidang. Dalam manufaktur, digunakan untuk memprediksi jumlah produksi. Dalam retail, untuk memprediksi penjualan pada momen tertentu. Dalam perbankan, untuk memprediksi suku bunga dan inflasi. Dan dalam maskapai, untuk memprediksi jumlah penumpang. Dan adapun dalam pertanian, yaitu untuk memprediksi hasil panen. Kelebihan dan kelemahan peramalan atau forecasting. Forecasting punya kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihannya ialah bisa mengurangi ketidakpastian, menjadi pedoman perencanaan strategis maupun operasional, serta meningkatkan efisiensi sumber daya.
dan kelemahannya ialah hasilnya tidak 100% akurat dan membutuhkan data yang lengkap serta berkualitas. Adapun tantangan dalam peramalan atau forecasting ini, ada beberapa tantangannya. Yang pertama itu adalah perubahan pasar yang sangat cepat. Yang kedua adalah faktor eksternal seperti bencana, krisis, dan politik yang sulit diprediksi. Dan yang ketiga, data historis tidak selalu relevan dengan kondisi saat ini. Dan yang terakhir, ada keterbatasan dari metode yang digunakan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi peramalan atau forecasting ini ialah forecasting sangat penting untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Pemilihan metode yang tepat akan membuat hasil peramalan lebih akurat. Walaupun hasilnya tidak bisa dipastikan 100%, forecasting tetap memberikan gambaran yang membantu pengambilan keputusan. Dengan forecasting yang baik, perusahaan bisa memperoleh keunggulan yang kompetitif.